Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bahaya dari listrik statis. Saya akan menjelaskan secara singkat saja, nanti bisa dilihat detailnya apabila diperlukan bisa merujuk ke NFPA 77, NFPA 77 tentang recommended practice on static electricity. Oke, biasanya kita sudah sering mendengar tentang listrik statis waktu di SMP atau SMA ya, ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut gitu, atau di gambar samping ini terlihat seorang anak yang rambutnya bisa berdiri semua gitu ya. Ini sebetulnya efek dari listrik statis ya. Jadi eh, si anak ini bermuatan positif, banyak mengandung muatan positif, dan muatan positif di rambutnya ini kan saling tolak menolak ya kalau sama-sama positif ya. Jadi rambutnya bisa seperti itu gitu. Ya. Pada prinsipnya sebetulnya eh, semua atom itu netral, netral. Prinsip dasarnya seperti itu. Tapi dia bisa kemudian menjadi bermuatan, ya, bisa bermuatan gitu. Kenapa atom ini bermuatan? Atom akan bermuatan ketika ada ketidakseimbangan dari partikelnya. Jadi kalau kita ingat zaman dulu ada apa? Neutron, proton, kemudian ada elektron. Tapi ketika dia kebanyakan elektron atau kekurangan elektron, maka dia menjadi bermuatan. Ya, jadi eh, bagaimana kok bisa bermuatan seperti itu? Prinsipnya sebetulnya ada namanya pemisahan muatan. Pemisahan muatan ini dapat terjadi karena beberapa kejadian ya. Salah satunya dan yang akan kita bahas yang paling sering adalah istilahnya contact induced separation. Ini terjadi akibat adanya gesekan. Jadi ketika kita menggesekkan dua buah benda, sebetulnya benda ini ada istilahnya ikatan kimia adesi kalau masih ingat ya. Adesi itu saling tarik-menarik antara dua benda yang berlainan jenis gitu ya. Nah, ketika mereka melakukan itu terjadi semacam penetralan muatan antar keduanya. Nah, ini tapi kemudian setelah mereka bertemu dilepas. Nah, waktu dilepas ini terjadi pelepasan muatan. Pelepasan muatan. Akhirnya salah satu benda bermuatan negatif karena kebanyakan elektron, yang satunya lagi kekurangan elektron. Ya, nanti kita bahas lagi ada istilahnya triboelektrik di situ. Ada lagi beberapa kejadian yang menyebabkan terjadinya pemisahan muatan ini seperti panas atau tekanan, juga ada charge induced separation. Ini semacam kalau ada benda bertegangan bermuatan didekatkan ke benda yang lain, maka akan ada pergeseran muatan dari benda yang lain tersebut. Tapi kita akan banyak fokus di karena adanya gesekan. Ya, jadi listrik statis ini sebenarnya terbentuk di mana-mana gitu. Kalau kita fokus ke industri, bisa dari orang yang berjalan. Kalau orang berjalan ini mungkin ada yang pernah merasakan kalau pernah kejadian. Kalau kita di luar negeri, kondisinya winter, musim dingin itu kelembapannya sangat rendah. Kelembapan rendah ini menyebabkan apa ya? Nanti kita bahas lagi. Listrik statis itu mudah terakumulasi. Karena kalau kelembapan rendah itu kan kandungan uap airnya sedikit ya. Kandungan uap air sedikit itu menyebabkan muatan itu tidak mudah bergerak. Kan konduktivitasnya rendah. Ya, jadi tidak mampu tidak bisa muatan-muatan tidak bisa bergerak. Jadi kalau di luar negeri ketika winter kadang-kadang orang berjalan gitu ya. Kemudian memegang gagang pintu yang dari logam, ini kerasa kesetrum. Terasa seperti tersengat listrik gitu. Ya. Ini kenapa? Karena muatan yang terakumulasi di badan itu akhirnya mengalir ke tanah melalui gagang pintu yang dari logam tadi. Jadi ada aliran muatan, aliran listrik, itu orang terasa kesetrum. Atau kalau di Indonesia kita bisa coba, kalau mau nyoba ya, tapi sekarang mungkin tidak bisa. Eh, Dicoba di mall yang AC-nya kenceng gitu. Kalau AC-nya kenceng tuh biasanya kelembapannya rendah. Nah, coba jalan-jalan di sana 1 jam 2 jam gitu, pakai alas kaki yang dari isolator, dari sepatu karet gitu ya. Bajunya mungkin pakai baju yang juga isolator, misalnya kain yang sintetis yang licin-licin itu akan banyak menyerap listrik statis. Kalau sudah jalan, habis itu coba pegang troli yang dari logam itu kadang-kadang kerasa. Nah, ya, ini setruman dari listrik tersengat dari listrik statis, tapi insya Allah tidak berbahaya. Oke, jadi di industri juga seperti itu. Ketika orang berjalan, dia menggunakan sepatu dari isolator, maka muatannya itu terakumulasi di badan.
Kemudian juga ada di proses penyemprotan, pengisian tangki, penggosokkan, pengadukan, ya, pengisian bahan tepung. Ya, ini semua bisa menimbulkan listrik statis karena ada gesekan di antara dua bahan di situ. Ya, kalau ingat antara apa kita pernah dulu gosok-gosokkan penggaris ke rambut gitu ya. Bu, mana yang bermuatan negatif, mana yang bermuatan positif ya. Itu ada istilahnya deret triboelektrik ya, atau triboelektrik series. Di sini memang sudah ada urutannya, mana yang akan bermuatan lebih positif, mana yang bermuatan negatif gitu. Jadi ketika penggaris kita gosokkan ke rambut, nanti muatan negatif dari badan kita itu akan elektron dari badan kita akan berpindah ke penggaris. Jadi penggarisnya bermuatan negatif, rambut kita bermuatan positif karena kekurangan elektron. Kita coba lihat di balon dan kain wool ya. Oke, ini contoh ilustrasinya. Ini balon yang tadinya bermuatan netral. Kalau kita gosokkan ke kain wool, jaket wool, ini akan terlihat bahwa negatifnya banyak elektron negatif pindah ke balon. Jadi balon bermuatan negatif, sementara woolnya bermuatan positif. Ya. Kalau balon ini kita tempelkan ke dinding, itu insya Allah nempel dia. Insya Allah nempel dia. Kenapa? Karena muatan negatifnya ini tarik menarik dengan muatan positif yang ada di dinding. Gitu ya. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya. Oke, eh, kita kembali ke sini. Ya. Nah, selanjutnya kenapa disebut dengan statis? Disebut dengan statis karena elektron yang sudah pindah tadi, yang sudah benda yang bermuatan negatif atau bermuatan positif tadi itu adalah benda isolator. Jadi kalau benda isolator, kalau dia bermuatan negatif misalnya, ini muatan negatifnya tidak bisa berpindah, sulit berpindah-pindah. Karena bahan isolator kan tidak bisa mengalirkan listrik gitu ya. Nah, ini sulit berpindah. Atau di benda konduktor yang terisolasi. Misalnya ada logam di atas meja kayu. Nah, ini kan dia konduktor tapi terisolasi dari bumi. Sehingga apa? Sehingga elektron yang ada di konduktor tadi tidak bisa berpindah ke bumi. Karena ada meja tadi yang menghalangi dia untuk masuk ke bumi. Itulah yang menyebabkan dia disebut dengan listrik statis. Karena si elektronnya statis di benda isolator atau si elektronnya statis di benda konduktor yang kebetulan terisolasi dari bumi. Pertanyaan berikutnya, apakah listrik statis ini berbahaya? Kan hanya kesetrum sedikit gitu ya. Memang betul kalau sengatan listrik statis itu secara umum tidak berbahaya. Karena walaupun tegangannya bisa sangat tinggi nantinya, tapi arus yang mengalir itu sangat kecil. Jadi tidak bisa menyebabkan kerusakan organ. Tapi lumayan kaget juga itu kalau kita pegang kesetrum listrik statis itu. Tapi hanya sebatas kaget aja, tidak sampai merusak organ atau berbahaya gitu ya. Tapi jangan salah, listrik statis bisa sangat berbahaya dan dia dapat menimbulkan bahaya apabila kondisi ini terjadi. Yang pertama, listrik statisnya terbentuk terus-menerus. Maksudnya apa? Maksudnya di situ gesekannya terjadi terus-menerus. Misalnya di pabrik, di industri, ada aliran fluida yang terus-menerus. Nah, ini berarti dia akan menimbulkan terus listrik statis. Kemudian yang kedua, setelah dia ditimbulkan tadi, ini terakumulasi. Jadi menumpuk menumpuk menumpuk, kok bisa Bu menumpuk menumpuk? Karena dia terakumulasinya di isolator. Kalau di isolator kan tidak bisa mengalir ke tanah ya, atau di konduktor yang terisolasi dari tanah tadi, sehingga bentukan listrik statis terus menumpuk dan terakumulasi. Kalau sudah terakumulasi banyak, ini bisa terjadi discharge atau pelepasan. Jadi kalau misalnya di benda isolator tadi sudah terkumpul banyak sekali, di sebelahnya itu ada benda konduktor yang dibumikan. Nah, ini bisa terjadi discharge atau spark. Jadi muatannya lompat dari benda isolator tadi menuju benda konduktor yang dibumikan tadi. Masalahnya apa? Ketika spark ini terjadi, percikan ini terjadi dan terjadi di area yang mengandung bahan mudah menyala atau mudah meledak, mudah terbakar, maka dia bisa jadi sumber api. Ya, jadi bisa terjadi kebakaran atau ledakan akibat listrik statis. Ya, kalau kita ingat segitiga api, itu kan ada tiga ya faktornya, ada oksigen, nggak bakal terbakar kalau nggak ada oksigen, kemudian ada fuel atau bahan bakar. Nah, yang ketiga ini ignition source atau sumber apinya, sumber panasnya. Dalam hal ini, sumber panasnya atau sumber apinya adalah terjadinya lompatan tadi, static discharge tadi akibat terkumpulnya listrik statis. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara pengendaliannya? Ya, yang paling oke, yang paling ideal itu relocating. Jadi kalau bisa sumber api sumber api di sini berarti kan penimbulan listrik statisnya tadi ya.
dipisah sama benda yang bisa menyala, yang tadi bahan bakar dan bahan bakarnya tadi itu. Nah, jadi kalau bisa posisinya dijauhkan, sehingga kalaupun terjadi discharge akibat listrik statis, nggak akan terbakar, nggak ada bahan bakarnya begitu. Ya, tapi ini bukan sesuatu yang mudah karena misalnya terjadinya di apa eh, prosesnya pengaliran bahan bakar itu kan nggak bisa dipisah ya. Uang dia mengalir menimbulkan listrik statis, ada bahan bakarnya juga. Ya. Cara yang berikutnya, kalau tidak bisa dilakukan relocating, itu adalah dengan mengontrol campuran bahan yang mudah terbakar tadi. Jadi yang kita kontrol bahan yang mudah terbakar tadi. Di sini oksigen dan fuelnya gitu ya. Nah, yang pertama namanya inerting. Inerting itu adalah membuat campuran uap atau gas di situ itu menjadi kekurangan oksigen. Dengan cara apa? Dengan dia memasukkan gas inert. Gas inert tuh gas ideal itu ya, gas tidak nitrogen misalnya. Jadi dimasukkan gas nitrogen supaya apa? Supaya oksigennya kurang dari syarat untuk terjadinya api gitu. Atau bisa juga dengan flue gas. Flue gas ini gas buang. Jadi kalau di kapal itu bisa dari gas buangnya kapal itu dimasukkan ke tangki sebagai inert gas ini. Kalau sudah ada inert gas ini, insya Allah walaupun eh, terjadi percikan, ini tetap tidak bisa terbakar karena tidak punya oksigen. Oke, cara berikutnya adalah pengendalian dari fuelnya. Ini dengan ventilasi. Tapi sebenarnya ideal yang inerting tadi ya. Cuma bisa juga dengan ventilasi. Dengan apa? Diberi mechanical ventilasi untuk mencairkan, dilusi itu mencairkan, dilute untuk mencairkan konsentrasi. Sehingga walaupun ada bahan bakar, tapi konsentrasinya terlalu rendah untuk bisa terbakar. Ya, jadi misalnya ada campuran uap bensin, tapi kalau dia hanya sedikit sekali konsentrasinya nggak bisa terbakar, gitu ya. Nah ini untuk mencairkan dengan ventilasi. Pengendalian listrik statis berikutnya adalah dengan mengendalikan dari kemungkinan terjadinya spark nih. Jadi dari sisi sumber apinya, dari sisi listrik statisnya. Yang pertama ada control of generation of static electric charge. Ini banyak penjelasannya, tapi salah satunya misalnya adalah mengurangi speed dari prosesnya. Misalnya terjadi putaran, terjadi adukan, ini prosesnya di apa? Kecepatannya diatur. Atau mengatur kecepatan alirannya. Ya, itu ada tuh berapa saya tidak persis ingat, tapi bisa dicek di NFPA. Nanti chapter 9 sampai 16 itu banyak detail rekomendasi terkait apa mengontrol pembentukan listrik statis ini. Yang yang kedua itu adalah disipasi muatan. Berusaha membuang atau menyebar muatannya gitu ya. Eh, yang pertama ada istilahnya bonding dan grounding. Oke, kalau eh, anak listrik tahu nih bonding dan grounding ya. Jadi kalau bonding menghubungkan dua buah benda yang dari logam gitu, fungsinya di sini untuk menyamakan muatannya. Kalau muatannya sudah sama, ini bisa dilihat bonding, contoh bonding paling atas ini. Kalau muatannya sudah sama, maka tidak mungkin lompat itu. Seandainya di tangki ini ada kumpulan muatan gitu ya, kemudian di motor ini nol kan, ketemu sama tanah gitu. Tapi kalau sudah, sorry, misalnya pun dia tidak bertemu dengan tanah, kalau kita samakan tegangannya, maka dia tidak mungkin terjadi spark atau loncatan. Kalau grounding, ini ditemukan dengan tanah, diberi grounding gitu ya, sehingga muatannya semua terbuang ke tanah. Ya idealnya dua-duanya dilakukan. Ini bonding dan grounding. Oke, ada lagi humidification, ini peningkatan kelembapan. Bisa dengan apa namanya itu menambahkan uap air di udara ya, tapi ini tidak bisa menjadi satu-satunya cara ya, karena memang kalau ada benda-benda yang tidak bisa menyerap uap air gitu. Nah, untuk apa sih ditingkatkan kelembapannya? Tadi supaya kalaupun terjadi pembentukan listrik statis, dia bisa mudah nyebar, bisa mudah menyebar kalau dia lebih lebih lembab. Begitu pula dengan antistatic treatment, ini menambahkan bahan antistatik. Ya. Jadi supaya dia tidak tidak terlalu isolator bendanya itu. Yang terakhir dengan cara static collector. Jadi yang sudah terbentuk itu ditarikin tuh listrik statisnya dan juga ada pengontrolan untuk manusia dengan menggunakan baju antistatik. Ya, nanti banyak lagi cara-caranya. Oke, insya Allah itu pengenalan singkat tentang listrik statis, bahayanya dan pengendaliannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.